sebelumnya saya pengen kenalan dulu deh sama kakak saya. Siapa sih namanya sekarang? Kalau nama saya Ibu Hori, usia saya 23 tahun, 23 tahun. lahir 2001 dari Cikampek Kota Baru kan. Oh siap Kota Baru. Kalau status saya udah nikah baru 2 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Pengantin baru. Lulus kuliah nikah. Gitu. Tapi teh ketemu di mana pasangan kakak? Di kampus. Di kampus. Kalau istri saya juga sekarang lagi nyusun skripsi. Ada junior setahun. Ada tingkat. Ada tingkat. Sama ada tingkat. Kalau saya mah udah lulus kan. Begitu. Tapi akal teh kan tadi dibilang aku bukan dari jurusan jurnalistik, tapi akal cukup senang. Nah, akal teh udah bergelut di bidang profesional jurnalistik berapa tahun sekarang? Saya dari kuliah semester 4. Semester 4 itu udah mulai Udah mulai ya. Biasanya udah up ke media lah, udah tahu, udah bikin berita. Tapi teh pas di kuliah itu akal udah dinaungi media atau belum Bang? Atau udah pribadi? Udah, cuman sistemnya baru kontributor, bukan benar-benar jurnalistik. Jadi ada tulisan dari berita, saya kirim. Karena yang menjadi permasalahan di media itu bukan bikin beritanya yang sulit, tapi mencari bahan apa yang akan kita beritakan, isu-isu terhangat. Karena kan masyarakat akan tertarik jika berita kita menarik. Seperti apalagi zaman sekarang, beritanya aneh, kontroversi, itu yang akan perselingkuhan. Itu yang paling ini menarik dibanding berita ibaratnya kayak berita program-program, itu kurang menarik bagi pembaca. Tapi kalau berita contoh aja, jam rusak, ramai. Benar. Media masyarakat membaca nyeleneh kayak perselingkuhan atau information apa pasti ramai, Pasti konspirasi juga. iya. Nah itu kalau di kan setiap media sosial itu kan beda-beda, kayak media kayak Instagram, TikTok, Facebook beda-beda. Tapi teh sekarang lebih sering kemana sih kalau pemberitaan itu yang lebih hype-nya gitu? Kalau dari media itu gini kan, ada emang benar fokus di pendidikan, pendidikan, ada yang fokus di umum itu apa aja lah beritanya. Ada yang fokus di hukum kriminal, ada. Jadi kriteria Ada kriteria. Kalau saya umum kan, jadi ya makanya terkait ekonomi, saya dipaksa harus ekonomi. Apalagi itu background saya terkait berbicara hukum, saya tahu gitu ibaratnya dasar-dasar. Ya karena berita gitu itu kalau kita ibaratnya nggak sesuai data real, takutnya nanti ada tuntutan dari masyarakat atau orang lain yang kita merasa keberatan diberitakan. Kita punya kajian hukumnya, kita punya dasarnya, buat kita sih kajian ini biar nggak disebut berita hoax. Benar. Gitu. Berarti kan tadi akang berdasarkan saya teh pengen ini Kang, yang bapak akang mengenai algoritma jurnalistik ini berpengaruh nggak sih kepada diri akang sendiri gitu? Kan akang udah bergelut lah dari semester 4 ya, berarti berapa lama Kang kalau gitu? 2 tahunan lah, 2 tahunan ya gitu. 2 setengah lah gitu. Menurut akang gimana sih Kang tanggal berapa mengenai algoritma jurnalistik ini? Menurut saya penting sih. Intinya apa? Algoritma itu sebagai pemecah masalah ya, yang sistematis dan terstruktur, yang tersusun. Jadi sebelum kita berangkat ke, misalkan kita dapat bahan buat liputan nih, yang apa yang diinformasikan oleh misalkan pusat, kita harus kaji dulu. Oh nanti ini dampaknya seperti ini. Jadi kan apa yang kita tanyakan tersusun, arah berita itu mau kemana nih arahnya. Jadi nggak ngambang informasinya begitu. Baik, kan kita kan apalagi anak-anak muda nih ya, sering banget ngedengar kayak di media sosial tuh sering banget bahas, misalnya di TikTok kayak kalau anak-anak sekitar kan saya mainnya TikTok, itu sering banget bilang kayak, oh itu mah FYP lu ngikutin algoritma, ingin algoritma. Nah kalau misalnya menurut Mas sendiri, secara garis besar itu algoritma itu maksudnya tuh kayak gimana sih? Algoritma gini, kalau algoritma ya, kalau beda-beda sih, kayak algoritma Facebook, TikTok. Kalau TikTok algoritmanya yang lagi rame nih, yang lagi rame misalkan ini pasti akan muncul itu di beranda itu terus. Kalau sering yang kita nonton misalkan mukbang, pasti mukbang terus. YouTube, TikTok hampir sama itu algoritmanya. Facebook itu ibaratnya di algoritmanya disamakan dengan beritanya yang uploadnya beda misalkan, tetapi tema dari informasi itu tetap sama, itu akan
selaraskan. Cek Tapi dari pandangan Akang sebagai jurnalis kan algoritma di Brave itu bisa dikendalikan menurut Akang. Ya bisa aja sih, bisa aja karena setiap media gitu ya beda pembawaannya. Media gitu tuh mau dibawa ke pembacanya, mau ke kaum milenial, apa ke kaum tua, misalkan informasi-informasi yang kayak masyarakat umum kan informasi mainnya bantuan ini. Tapi kan kalau kaum milenial kan yang nyeleneh Perselingkuhan dan segala kayak gitu. Jadi tergantung media kita mau dibawa kemana arahnya. Nah, berita tersebut kita bisa atur arah beritanya terus seperti apa. Itu akan menjadi algoritma masing-masing. Kan ada bisnis-bisnis gitu ya Kang. Iya. Menurut Akang tuh ada hiperbola apa enggak sih? Apa emang itu sebagai daya tarik dari Tribunnya sendiri untuk menarik para pembaca? Itu menjadi daya tarik ya. pembaca. Jadi setiap orang itu, setiap jurnalis harus dituntut punya ini inisiatif lah, inovasi. Bagaimana sih? Kita kan sebagai jurnalis kita harus bisa memposisikan sebagai masyarakat. Saya sendiri aja nih sukanya beritanya yang viral-viral loh. Berarti kita harus bikin yang viral, masyarakatnya juga pasti suka berita kayak gini. Menarik masyarakat ya. Iya, kayak gitu. Jadi kan kalau kita ngikutin algoritma ya, berarti kan kita kan ngikutin apa namanya yang semakin yang orang-orang banyak, orang-orang minati, orang-orang cari. Nah, berarti algoritma itu kalau menurut Mas itu lebih menekankan ke suara mayoritas. Jadi suara-suara yang minoritas itu berarti cenderung terabaikan atau gimana Mas? Enggak juga sih, jadi ibaratnya gini, jurnalis itu harus bisa memposisikan dirinya sebagai masyarakat, sebagai pembaca. Kayak titik koma aja itu benar-benar harus diperhatikan gitu. Karena apa? Kita aja kalau baca dari titik koma ya capek banget kan, perasaan kejar-kejar kata-kata. Makanya kita suka, kalau saya harus berita nih, pasti saya baca dulu gimana enaknya gitu, dibaca enak baru kayak gitu. Terus kalau menurut saya algoritma itu bukan emang benar jadi acuan, tapi algoritma itu biasanya diciptakan atau dibuat dengan cara media masing-masing. Mau dibawa kemana nih arah berita ini, ibaratnya style media kita tuh style apa nih gitu. Berarti nggak sepenuhnya dari ini, berarti kita dari pihak jurnalisnya juga bisa mengatur sendiri juga Iya, ya? kalau untuk menarik daya baca ya. Tapi kalau algoritma secara umum itu ya memang setiap media itu pasti setiap jurnalis ya, pasti ada kajian untuk pemecahan masalahnya agar berita itu sistematis, terstruktur. Apalagi kita udah tekankan dari awal pedoman fundamental kita ya, harus menangani 5W 1H. Apa yang terjadi, gimana, bagaimana kejadiannya, itu kan harus benar jelas. Tapi kalau informasi kayak media sosial itu enggak, cuman apa yang terjadi doang, kelihatannya terjadi kecelakaan nih, itu doang. Iya, tapi kan contoh kayak peristiwa lagi kebakaran di IG kemarin, kan terjadi kebakaran bambu tisu. Bambu tisu yang mana sih? Nggak tahu ya. Tapi kalau media itu instingnya bakal keluar secara ini insting tuh. Berapa kata itu? Bambu tisu di mana? Kebakarannya apa sih? Dugaan penyebabnya? Korbannya ada korban enggak kan? Misalkan kerugiannya berapa? Tapi kalau media sosial, nah iya itulah yang disebut ada pemecahan masalah itu algoritma. Kan kejadian kan kayak berita kan buatnya dibaca sepotong kan masalah juga. Udah lebih sih berita kita pecahkan masalahnya dengan berita yang terbaru, yang terupdate dan yang lebih spesifik lagi, lebih detail. Nah itu. Tapi menurut Akang kan ada beberapa berita saya emang yang pro kepada pemerintah, ada yang pro kontra kepada pemerintah. Nah berita ini bisa nggak sih dia kontrol oleh pemerintah untuk biar nggak dibaca oleh si pembaca gitu, jadi diatur oleh algoritmanya. Enggak. Jadi nggak dimunculkan pada berita-berita itu. Enggak, kalau di website itu tetap muncul. Kalau algoritma di website, kalau kita sering mengupload, maka mesin pencarian akan otomatis berita kita berita kalau kita sering, yang minimal sana 10. Tapi kalau jarang ini di pencarian susah. Itu sering dan juga akan muncul discover. Nanti dengan sendirinya masuk iklan-iklan Google kan, AdSense kayak gitu. Tapi kalau berita itu tetap semua
orang yang memegang digitalisasi teknologi seperti HP ini orang tetap pasti bakal nggak bisa disembunyiin, nggak bisa diatur. Website itu yang memegang website pemerintahan itu hanya tugasnya mengupload doang, upload ditaruh gitu. Nggak bisa diatur karena itu udah sistemnya dari Google sendiri website. Jadi mau atur nih biar masyarakat nggak baca berita akibatnya korupsi karena kita udah dibayar, nggak bisa. Tapi ada beberapa website yang bisa diblokir oleh pemerintah kan? Bener? Boleh, bisa. Tapi ada nggak kasus tuh terlalu kontra pemerintah salah satu website itu diblokir? Sejauh ini sih belum kalau udah website wartawan yang bisa digitalisasi karena dasarnya apa loh? Nah, kan kita di negara demokrasi mengkritik itu tidak hanya kita demo, tidak hanya lewat tulisan pun kita bisa. Begitu. Jadi membahas tentang misalnya saya Google gitu, saya pengen Google, saya pengen baca berita, saya nulis berita kesehatan yang ada di kereta kemarin. Itu kan pasti yang muncul tuh ada beberapa media kan. Nah, ada nggak sekarang yang bikin sebuah website tuh langsung di paling atas gitu? Susah, nggak Jadi bisa. kalau random aja. Random. Berarti nggak ada kriteria yang bisa membuat suatu website atau suatu berita itu malah paling atas. Enggak. Kalau bahkan kalau kita bikin website baru nih, media online nih, itu gak bakal muncul. Tapi kalau kita udah sering upload tiap hari minimal 10, apalagi 20 selama sebulan 3 bulan, itu pasti bakal muncul, baru bisa muncul. Karena ini kan Google juga kan punya penjaringan, punya saringan presentasi kan. Ini seringnya nih aktif juga bagi kita. Dengan seringnya kita upload berita, maka akan semakin aktif. Iya, ini mesin pencarian pun pasti akan terdetek. Iya, setelah ada mesin pencarian nanti terdetek, muncul. Bahkan dengan sendiri Google ada iklan nanti. Namun kalau sebaliknya, kalau si website media yang mengupload tapi pembacanya banyak itu sama nggak bakal nggak aktif itu? Enggak, Tetap berarti pengaruhnya itu adalah membuat beritanya setiap hari. Misalkan berita kita sebaru sekali bikin berita cuma satu viral, tetap susah. Iya, iklan. Bahkan dicari sesuai judulnya juga yang sama banget. Jarang munculnya. Kalau nggak buka website-nya doang, salah satu kuncinya buka website yang baru bisa ini. Misalkan saya berita dari Karawang, judulnya kebocoran gas mengakibatkan 2 siswa muntah-muntah. Disamain tuh pencarian di Google nya. Belum tentu ketemu. Kalau medianya baru, upload di jarang. Kalau pengen ketemu, cari websitenya karawang.com, buka baru ada benar. Tapi kalau misalkan sering kita ngupload, udah sering lah ya, kita cari doang misalkan berita keracunan gas siswa sambil muntah-muntah muncul kita. Jadi kalau misal saya nggak nyari gitu, saya nggak nyari di pencari atau toolbarsnya gitu, langsung ke brandnya gitu kan ya. Kalau ini langsung scroll ke bawah kan ada beberapa Ada discover. Berpengaruh juga nggak misal akan ngupload terus? Iya, itu berpengaruh. Nah, pengaruhnya banyak kalau kita sering upload, nanti di discover kita muncul dengan sendirinya. Terus faktor-faktornya banyak gitu, keseringan upload itu muncul di discover, terus pembacanya banyak. Terus beritanya jarang yang orang beritain. Misalkan berita ketabrakan, kan orang banyak yang beritain, itu jarang, hanya yang pembacanya banyak kan, medianya sering upload kayak di sana. Tapi kalau kita gini bikin berita, ini loh 5 kesempatan terbanyak jandanya di Karawang. Kalau kita beli mesin pencarian pasti muncul berita kita. Kalau anti mainstream, iya, soalnya kan orang nggak bikin beda itu banyak media kita doang. Itu. Oh, si
beritanya kita buat agak lama nih Kang, tapi si baru muncul nih di algoritma di aplikasi lain, kayak misal akan buat berita tentang perselingkuhan ini sebenarnya berkonspirasi ya, karena tadi sempat bilang kalau berita tuh disukai cukup menarik juga emang menjalannya atau orang masuk di akal. Nah akan tuh buat berita nih tentang perselingkuhan atau hal-hal lainnya. Nah konspirasinya Akang nih kejadian beneran Kang, itu ada kemungkinan naik nggak? Soalnya itu udah upload lama nih. Nah itu berita si konspirasinya Akang itu benar kejadian. Nah, itu bisa. Itu bisa berarti bisa paling atas itu. Iya. Misalkan ada ya. Kalau katanya gini ya, kita bikin beritanya seminggu lalu. Benar. Nah kejadian itu Seminggu kedepannya. itu bakal naik. Bakal naik Kang. Pokoknya kita nyuruh start. Ternyata bener loh opini jadi bangunan media ini tuh ini, tapi data juga ada, terus data-data dari informasi kayak orang-orang terdekatnya, Harus ada bukti lah sebelum ada kita bukti. ngomong. Karena kalau nggak ada, dapat juga nanti media dibutuhkan akibatnya, misalkannya di berita hoax. Makanya harus ada algoritma untuk mencari satu itu, harga beda itu terstruktur.